Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas topik tentang nilai harapan, sebaran Bernoulli, sebaran binomial, dan sebaran Poisson. Mari kita ingat kembali apa itu peubah acak Bernoulli, yaitu peubah acak yang nilai-nilainya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Kita masih menggunakan ilustrasi kasus kejadian Anda melamar kerja ke sebuah perusahaan. Misalkan peubah acak X adalah kejadian Anda melamar kerja ke sebuah perusahaan dengan peluang diterima sebesar 0,6. Berapa nilai harapan dari peubah acak X ini? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk peubah acak diskrit, nilai harapan adalah sigma X dikali dengan peluang X, di mana Px ini sendiri adalah fungsi peluang dari Bernoulli. Apa fungsi peluang Bernoulli? Yaitu Px sama dengan X ya, sama dengan P berpangkat X dikali Q berpangkat 1 min X, ya kan? Untuk X sama dengan 0 atau 1. Nah, sehingga nilai harapan dari peubah acak Bernoulli ini adalah sigma X dikali Px. Jadi Xi, ini Xi dikali Pxi ya. Pxi-nya adalah ini. Sehingga nilai harapannya menjadi sigma Xi dikali P berpangkat Xi dikali Q berpangkat 1 min Xi. Karena Xi itu nilainya 0 atau 1. Sehingga ini dikalikan dulu, 0 dikali dengan peluangnya. Kemudian ditambah dengan 1 dikali dengan peluangnya. Nah, sama dengan P. Sehingga berapa nilai harapan untuk kasus kejadian Anda melamar ke sebuah perusahaan? Yaitu sebesar P. P-nya berapa? Yaitu 0,6. P adalah peluang sukses. Dalam hal ini adalah peluang Anda diterima sebuah perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana nilai harapan sebaran binomial. Ingat kembali, ini adalah fungsi peluang binomial, yaitu kombinasi X dari N dikali P berpangkat X dikali Q berpangkat N min X, di mana X-nya adalah 0, 1, sampai dengan N yang menyatakan banyaknya kejadian sukses. Jadi, X peubah acak X adalah banyaknya kejadian sukses. Karena tadi nilai harapan peubah acak diskrit adalah sigma Xi dikali dengan Pxi, maka tinggal dimasukkan ini Xi, Pxi-nya ini dimasukkan ke sini ya. Ini untuk semua X ya, untuk X0 sampai dengan N. Kalau ini sudah X-nya menjadi Xi, I-nya dari 0, 1, dan seterusnya sampai N. Nah, ini apabila kita jabarkan akan menghasilkan nilai harapan X sama dengan N dikali P, dan varian X adalah N dikali P dikali Q. Nah, kita kembali ke ilustrasi kasus Anda melamar kerja ke 5 buah perusahaan. Jadi, N-nya adalah banyaknya percobaan sama dengan 5, di mana peluang suksesnya 0,6. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan Anda menonton dulu supaya pembahasannya bisa nyambung. Maka apabila diuraikan nilai harapan X, EX itu sama dengan sigma Xi dikali dengan Pxi ya. Nah, Xi-nya dijabarkan satu-satu sampai 5 ya kan? Karena X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Anda melamar pada 5 perusahaan. Jadi X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana X ini menyatakan banyaknya perusahaan yang menerima Anda. Nah, ketika dimasukkan peluang peubah acak X sama dengan X, nilai peluangnya ini. Nah, dijabarkan satu persatu. Kemudian tinggal dikalikan Xi dikali Pxi menjadi ini 0,48 per 625 dan seterusnya ya. Jadi kolom X dikali dengan kolom peluang X ini. Jadi 0 dikali ini
1 dikali 48 per 625 ya. Jadi yang ini 0 dikali 32 per 3125 hasilnya 0. Yang ini 1 dikali 48 per 625 sama dengan ini. Dan seterusnya 2 dikali 144 per 625 hasilnya ini ya. Dan seterusnya ke bawah. Nah, karena nilai harapan adalah sigma, berarti ini dijumlahkan. Nah, dari sini ke sini dijumlahkan, hasilnya adalah 3. Jadi nilai harapan X itu sama dengan 3. Nah, ini apabila kita uraikan, itu caranya seperti ini ya. Ini kita sampaikan untuk menuntun Anda bahwa oh, caranya itu aslinya seperti ini. Untuk memahamkan Anda terhadap konsep nilai harapan itu sendiri. Selanjutnya, secara singkat, nilai harapan dari peubah acak binomial adalah N dikali P, sehingga kita tinggal masukkan 5 dikali 0,6 sama dengan 3. Kemudian, varian X adalah NPQ, ya, tinggal dikali-kalikan 5 dikali 0,6 dikali 0,4 sama dengan 1,2. Nah, kalau mau dicari cara panjangnya tentu Anda harus mencari dulu ya. X kuadrat harus dicari dulu. Kemudian EX dikuadratkan ya. EX dikuadratkan. Baru dicari nilai variannya. Ingat kembali apa rumus varian dari X? X kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Nah, ini cara panjangnya, tapi kita tidak berharap Anda mencari dengan cara seperti ini. Hanya saja, karena sedang belajar, Anda mesti tahu dari mana dapatnya NPQ itu. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana nilai harapan peubah acak Poisson. Ingat kembali bahwa peluang untuk peubah acak Poisson itu adalah sigma ini. E berpangkat min mu dikali mu berpangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana X-nya adalah 0, 1 sampai tak hingga. Maka nilai harapannya adalah X dikali PX ini. Menjadi seperti ini. Nah, ini kalau diuraikan sama dengan mu, di mana mu adalah rata-rata banyaknya kejadian sukses dalam selang waktu tertentu. Dan ternyata nilai harapan X ini sama dengan varian X, yaitu sama dengan mu. Sehingga apabila kita kembalikan pada ilustrasi kasus, peubah acak X merupakan banyaknya kejadian kecelakaan di jalan tol dalam 1 bulan yang dibahas pada materi sebelumnya, yaitu mengenai peluang peubah acak diskrit. Maka pada contoh tersebut diketahui bahwa mu-nya adalah 4, yaitu rata-rata kecelakaan yang terjadi selama 1 bulan di jalan tol itu adalah 4 kali, sehingga nilai harapannya juga sama dengan 4. Demikianlah pembahasan mengenai nilai harapan sebaran peluang peubah acak diskrit yang meliputi nilai harapan Bernoulli, binomial, dan Poisson.